Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat luar biasa pada masanya. Diproduksi pada tahun 2004, film ini menceritakan tentang kilas balik sejarah seorang panglima perang terbesar sepanjang masa yang bernama Alexander yang Agung. Dia berasal dari kerajaan Makedonia, yaitu sebuah kerajaan kuno yang terletak di pinggiran Yunani. Kisah sejarahnya tak pernah mati, karena dia berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan besar pada masa itu. Mulai dari Balkan, Mesir, Persia, hingga berhasil menginjakan kakinya ke tanah India. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Alexander. I've paid my price in blood. Did such a man as Alexander exist? Alexander dilahirkan pada tahun 356 sebelum Masehi di kota Pella, sebuah kota kecil yang menjadi ibu kota kerajaan Makedonia di Yunani kuno. Dia terlahir sebagai putra Raja Makedonia yang bernama Raja Philip II, serta lahir dari seorang ibu bernama Olympias yang merupakan putri dari Raja Epirus. My little Achilles. You can love them for years. Sebagai seorang pangeran yang mempunyai darah keturunan raja-raja, sejak kecil Alexander diklaim sebagai titisan dari Zeus yang masih satu keturunan anggota Wangsa Argead. Dan secara garis besar kisah film ini diceritakan oleh seorang veteran perang pasukan Alexander yang masih hidup. Dia bernama Ptolemy, yang saat itu menetap di Mesir dan menceritakan kisahnya saat melakukan ekspedisi bersama Raja Alexander. All men reach and fall. The once great Greek city-states. Did such a man as Alexander exist? Alexander looked you in the eye, you could do anything. And in broken dreams. Bahwasanya cerita kejayaan Alexander diawali saat dia memutuskan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang sengaja dibunuh oleh pengawalnya sendiri bernama Pausanias setelah Raja Philip membatalkan aliansi Makedonia dengan Yunani. Hingga atas kematiannya itu membuat Alexander dinobatkan sebagai Raja baru Makedonia. Kematian ayahnya itu membuat ambisi Alexander semakin tergugah. Pada umur 20 tahun dia memutuskan untuk melakukan invasi ke wilayah Asia Barat hingga Afrika. Sampai akhirnya dia berhasil menaklukkan kota Alexandria Mesir, yang mana nama ibu kota itu diambil dari namanya, karena saat itu bangsa Mesir menganggap Alexander sebagai dewa bagi mereka. Setelah menjadi penguasa Mesir, Alexander memutuskan untuk mendeklarasikan perang dan berhadapan langsung dengan Persia yang dipimpin oleh Raja Darius III. Hingga dari sana, Alexander bersama puluhan ribu pasukan serta tentara bayaran Yunani lainnya bergerak ke arah timur untuk menuju Gaugamela yang menjadi tanah kekuasaan Raja Darius dari Babilonia. It was a myth. Blood makes the world cry. Today we write our destiny. And die. Sesampainya di sana, sempat terjadi perselisihan di antara para petinggi militer yang selama ini setia mendampingi Alexander. Karena sebagian besar dari mereka meragukan kemenangan atas perang ini. Walaupun sebelumnya pasukan Alexander tak pernah terkalahkan dalam misi invasi Asia Minor. Tapi keteguhan serta rasa percaya dirinya sebagai titisan Zeus tak mampu menghalangi ambisinya. Dia meminta kepada para petinggi militernya untuk percaya pada rencananya kali ini, termasuk kepada Parmenion sebagai jenderal senior yang selama ini menentang peperangan dengan pihak Persia. Sebagai murid Aristoteles, Alexander memang mempunyai pemikiran cerdas dan selalu logis.
Saat itu dia merencanakan taktik strategi perang untuk menghadapi pasukan Persia yang dikabarkan mempunyai kekuatan 3 kali lebih besar dari pasukan mereka. And deal the death blow to the Isis head. And you, unbreakable Antigonus. Karena memang dulu saat dia masih menginjak remaja, Raja Philip sempat menyekolahkan Alexander untuk dididik oleh orang-orang cerdas Yunani, di antaranya Isocrates serta Plato. Walaupun pada akhirnya Raja Philip memutuskan untuk menyewa seorang guru bernama Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal. She is sprung not from the loins of Zeus, but from his It was mind. said later that Alexander was never defeated. Yeah, well, out with it, out with it. Why are the Persians so cruel? Conception, and we must honor them. The Persians control at least 4/5. Pada peperangannya kali ini, dia berencana untuk menggunakan formasi asimetris dan menempatkan sebagian besar pasukannya di sebelah kiri dari formasi pasukan Persia untuk memancing mereka supaya memusatkan serangannya ke sebelah kiri pasukan Makedonia. Walaupun sebagian besar petinggi menolak strategi itu, terlebih sahabat masa kecilnya yang bernama Cassander yang lebih menyarankan Alexander untuk melakukan serangan diam-diam pada malam hari. Tapi Alexander menolaknya karena menganggap strategi itu adalah taktik dari seorang pencuri, dan Alexander tak mau jauh-jauh datang ke tanah Asia hanya untuk mencuri. To whom do you pray? Perhaps this is farewell. Fear. Seen one before. Malam itu menjadi malam yang penting bagi semua pasukan Makedonia, karena esok hari mereka meyakini bahwa akan terjadi perang besar yang akan menjadi penentu siapakah yang berhak berkuasa. Tapi di malam itu Alexander meminta semua pasukannya supaya beristirahat, karena dia meyakini di malam itu pula semua pasukan Darius dipaksa berjaga sepanjang malam. On the eve of battle, the thrifty among you shall be kings. Gods are with us, your majesty. Hingga keesokan harinya, momen yang ditunggu Alexander selama hidupnya kini benar-benar telah dia dapatkan. Hari ini pasukannya akan berperang menghadapi pasukan Persia yang sangat barbar dan belum mereka kenal sebelumnya. Perang yang dikenal sebagai Perang Gaugamela itu terjadi di daerah Mesopotamia pada tahun 331 sebelum Masehi. Di tengah gurun pasir gersang yang dikelilingi bukit bernama Telgomel itu, melibatkan sekitar 47.000 pasukan Makedonia, serta dikabarkan sekitar 120.000 pasukan Persia disiagakan dalam pertempuran itu. As Macedonian free men! You've all honored your country. But a king of air. Peperangan dimulai saat Raja Darius III memerintahkan pasukan infanteri beserta kavaleri mereka untuk maju lebih awal. Dan sesuai rencana, mereka memutuskan untuk menyerang garis pertahanan Makedonia yang berada di sebelah kiri. Basis kiri yang dipimpin oleh Parmeneon itu benar-benar sangat berharap untuk bisa diandalkan. Alexander memintanya supaya memusatkan peperangan di wilayah kiri. Sementara bagian tengah yang dipimpin oleh Antigonus diperintahkan untuk melonggarkan pertahanan dan membiarkan musuh menganggap lemah sektor itu. Karena Alexander sebelumnya membuat strategi untuk menggerakkan sektor tengah perlahan-lahan, supaya memberi support pasukan infanterinya pada basis yang berada di sektor kiri. Sementara sektor tengah itu sendiri diperkuat oleh kavaleri Philip Thessalian, serta pasukan tombak panjang yang terdiri dari tentara bayaran Yunani.
Karena di sektor barat, dia bersama pasukan kavaleri Makedonia terpilihnya serta dibantu oleh kavaleri sekutu dari Paionian bergerak secara mencolok dan maju keluar formasi wilayah barat. Pergerakan itu sontak membuat Raja Darius memusatkan perhatiannya dan seketika menyuruh kavaleri unggulannya, diantaranya Bessus serta kavaleri Skythian, untuk mencegat pergerakan pasukan kavaleri yang dipimpin Alexander. Dalam situasi itu, Alexander terus membawa pasukannya seakan menjauh keluar dari sektor kanan. Dia sengaja memancing kavaleri musuh untuk melakukan pencegatan menjauh yang berhasil membuat celah di sektor kiri mereka. Dan di saat yang sama, Alexander bersama kelompok kavaleri Makedonia melakukan manuver mendadak ke sebelah kiri dan masuk ke wilayah sektor pertahanan pasukan Persia bagian tengah. Mereka melakukan manuver ini untuk memprioritaskan serta memburu Raja Darius yang saat ini berada di sektor tengah dengan dikelilingi pasukan infanteri yang menjadi ciri khas formasi Persia. Hal itu membuat kavaleri Persia yang terlanjur bergerak jauh ke sektor kiri tak sempat melakukan pengejaran dan seakan membiarkan pasukan kavaleri Alexander masuk dengan bebas ke sektor tengah mereka. Seketika itu pula Alexander memerintahkan pasukan infanteri di sektor tengah untuk merangsek masuk ke depan dan membantu penyerangan terpusat itu, termasuk Ptolemy yang juga ada di sana sebagai pasukan infanteri di sektor tengah di bawah pimpinan Antigonus. Pergerakan mengejutkan itu berhasil membuat Raja Darius panik. Sontak dia langsung memerintahkan pasukan infanterinya untuk bergerak supaya bisa mencegat pasukan Makedonia dari kedua sektor. Sementara di tempat lain di sektor kiri, kini Parmenion mulai merasa kewalahan untuk menghadapi pasukan Persia yang terus menyerang mereka. Hingga setelah sekian lama pertempuran yang mencekam itu berlangsung, secara tiba-tiba Alexander memusatkan serangannya kepada Raja Darius, dan seketika itu pula Raja Darius memutuskan untuk mundur, kemudian melarikan diri bersama pasukannya yang tersisa. Kemenangan itu membuat Alexander menggapai mimpinya, karena pada tahun 331 sebelum Masehi, kerajaan Persia resmi dikalahkan, dan saat ini Alexander berhasil merebut istana Babilonia serta semua pasukan bahkan rakyatnya. Tapi pencapaian itu dirasa belum maksimal jika Alexander belum berhasil membunuh Raja Darius yang masih berkeliaran dalam pelariannya. Hingga setelah 6 tahun berkuasa di istana Persia, tepatnya pada tahun 327 sebelum Masehi, dia sepakat untuk kembali memburu Raja Darius beserta sisa pasukannya yang dikabarkan melarikan diri ke arah timur laut Persia. The campaign in the northeast of Persia. Bersama pasukannya yang dibantu oleh aliansi pasukan Persia, mereka telah melampaui jarak ratusan kilometer dari pusat ibu kota Babilonia. Hingga tanpa sadar, Alexander kini telah sampai di wilayah Baktria dan menemukan Raja Darius wafat akibat dibunuh oleh pengawalnya yang memberontak. Atas hal itu pula, Alexander kembali memutuskan untuk memburu para pembunuh Raja Darius demi untuk menghormati kematiannya. Ambisinya terus membawanya ke arah timur sampai Alexander berhasil menginjakan kakinya di tanah stepa Eurasia, yaitu di wilayah Skythia, dan berhasil menaklukkan suku-suku nomaden yang dikenal tangguh dan sadis. We chased Darius towards back, received the head of his last enemy.
where only legendary heroes had once trod. Impiannya dalam menggapai mahkota pemimpin Asia membuat jati diri Alexander semakin berubah perlahan. Karena di tahun yang sama dia memutuskan untuk beraliansi dengan suku-suku di wilayah Baktria. Bahkan dia memutuskan untuk menikahi seorang gadis yang merupakan anak dari kepala suku. Wanita itu bernama Roxanne, putri dari kepala suku Oxyartes. Dia seorang baron Baktria atau pada saat ini dikenal dengan wilayah Afghanistan. Walaupun pernikahan itu dipenuhi dengan pertentangan dari semua pengikut serta jenderalnya. What disturbs me most is not your lack of respect for my judgment. Be reasonable! You've been heard clearly. But Come in. Alexander, I've known you since you were born. Pertentangan itu tak dihiraukan karena Alexander melihat Roxanne sebagai wanita pemberani yang layak memberikan keturunan darinya. Walaupun sesuai cerita dari film ini, Alexander juga mempunyai kekasih sesama jenisnya yang bernama Hephaestion serta Bargoas yang merupakan seorang budak Persia. Karena jika kita flashback ke belakang, sejak kecil Alexander dituntut untuk belajar ilmu-ilmu filsafat, pengobatan, moral, agama, seni, dan logika oleh Aristoteles bersama ketiga sahabatnya yang bernama Cassandra, Hephaestion, serta Ptolemaeus. Di sana Aristoteles selalu memberikan doktrin bahwa rasa cinta antara laki-laki merupakan perasaan yang murni dan menganggap wanita hanya dijadikan budak, seperti apa yang dilakukan Achilles serta kekasihnya Patroclus. Perasaan ini menghindarkan mereka dari kecemburuan yang akan membutakan logika serta ilmu pengetahuan demi masa depan mereka. Can a man love a woman equally, Master? A woman? Of course not. Aristoteles juga seringkali memberikan doktrin bahwa orang-orang timur atau Asia merupakan orang-orang bodoh dan biadab yang terkekang oleh sifat pengabdian perbudakan mereka dan menganggap bangsa Yunani lebih unggul daripada mereka. Aristoteles menunjukkan semua orang yang dia maksud itu adalah orang-orang Persia, Skythia sampai ujung selatan yang merupakan bangsa India. Hingga atas alasan itu pula hati kecil Alexander tergugah untuk membuktikan perkataan gurunya itu. Dan dari sinilah awal mula ambisi Alexander untuk bisa menaklukkan seluruh dunia. It has always been our Greek dream to go east, where Heracles and Dionysus traveled. Beware of what you dream for. Hingga hari ini dia telah sampai di wilayah Baktria atau Afghanistan. Kemudian setelah pernikahannya dengan Roxanne, dia memutuskan untuk membawa semua pengikutnya bergerak menuju timur demi terus mencari tanah baru penaklukan mereka. Tapi saat rombongan Alexander tiba di sebuah pegunungan bernama Hindukush, mereka sempat terhenti. Terlebih saat mereka menghadapi cuaca dingin yang ekstrim. Karena saat itu hampir semua jenderal membujuk Alexander untuk kembali pulang ke Persia. Melihat kondisi mereka yang tak memungkinkan lagi untuk bisa mendaki gunung-gunung tinggi di depan mereka, yang menjadi penghalang untuk memasuki Asia Tengah. First, the men must see their homes. We must go on, Ptolemy. Bersama nalurinya, Alexander memutuskan menghentikan ekspedisi serta penaklukan mereka untuk kembali pulang dengan satu syarat, yaitu mereka harus bergerak ke selatan menuju India supaya bisa sampai ke ujung daratan dan melakukan perjalanan pulang menggunakan jalur laut menuju Mesir. Dengan berat hati, semua pengikutnya menyetujui perintah itu, walaupun mereka tahu bahwa rencana ini akan membawa mereka dalam pertempuran yang lebih besar, karena mereka telah mendengar kehebatan pasukan India dengan kavaleri gajahnya. Rencana penaklukan besar itu dipersiapkan Alexander dengan cukup matang. Terlebih ini merupakan misi terakhirnya untuk bisa menaklukkan dunia. Karena bangsa Yunani menganggap bahwa India adalah ujung dunia. Sebelumnya dia mencari prajurit yang diduga membangkang padanya dan menghukum mereka dengan hukuman mati. Termasuk Jenderal Besar Parmenion yang berkhianat dan melakukan percobaan pembunuhan padanya. Serta Clytus yang saat itu melakukan pembangkangan dan menolak untuk mengabdi kepada Alexander. Mereka pun melanjutkan perjalanan melintasi hutan-hutan belantara yang belum pernah mereka masuki seumur hidupnya. Tak jarang pasukan Makedonia dan Yunani itu menemukan binatang-binatang baru yang belum pernah mereka jumpai. Land where the sun was born,
Hingga akhirnya singkat cerita pasukan Alexander telah sampai di sebuah hutan yang menjadi wilayah perbatasan kerajaan India bernama Vaurava. Alexander saat itu membawa sekitar 110.000 pasukan yang terdiri dari pasukan Makedonia, sekutu Yunani, sekutu Persia, serta sekutu dari orang-orang India yang berhasil dibujuk untuk bergabung. Pertempuran itu dikenal sebagai pertempuran Hydaspes dan menjadi pertempuran terakhir Alexander dalam misi penaklukannya. Hingga dari kejauhan terdengar derap langkah pasukan India yang dipimpin oleh seorang raja bernama Rajapuru. Dengan mengerahkan sekitar 130.000 pasukan termasuk 85 gajah perang, mereka seketika menyerbu sektor tengah pasukan Alexander yang dipimpin oleh Jenderal Krateros. Sementara Alexander bersama semua pasukannya menyusup jauh dari sisi kanan untuk mengepung sektor tengah pasukan Rajapuru. Tapi ternyata strategi perang kerajaan Vaurava ini memang begitu hebat karena taktik Alexander berhasil dibaca oleh Rajapuru dan dengan segera memerintahkan semua pasukan berkudanya untuk menghadang pasukan sektor kanan Alexander tanpa kecuali. Melihat situasi itu, Alexander seketika berpikir dan mencari cara supaya bisa lolos dari kepungan kavaleri musuh. Terlebih di saat yang sama pasukan sektor tengah mereka dalam kondisi tak menguntungkan akibat diserang oleh pasukan gajah perang. Hingga dengan segera Alexander memutuskan untuk menarik semua pasukan kudanya keluar dari pertempuran di sektor kanan dan membiarkan pasukan infanteri Persia serta India untuk meladeni kepungan musuh. Saat itu Alexander segera bergegas untuk bergabung dengan sektor tengah. Kemudian dia memerintahkan semua infanteri Makedonia serta sekutu Yunani untuk melakukan hal yang sama, yaitu meninggalkan gempuran pasukan gajah dan bergerak maju ke depan untuk memusatkan serangan langsung pada pemimpin musuh yaitu Rajapuru. Walaupun kenyataannya taktik itu tak semudah seperti yang pernah dia lakukan saat melawan Raja Darius dari Persia. Karena pertahanan yang dilakukan Rajapuru sangat-sangat ketat. Terlebih kuda-kuda perang mereka ketakutan saat melihat pasukan gajah yang brutal dan mengakibatkan pasukan Alexander hampir putus asa. Dengan beraninya, Alexander memaksa kudanya yang pemberani untuk maju sendirian menembus barisan pertahanan infanteri musuh. Bersama kuda kesayangannya yang bernama Bucephalus, Alexander terus merangsek masuk secara barbar dan terus mendekati posisi Rajapuru yang berada di atas gajah. Dan di saat itu pula, dia meminta kudanya untuk melakukan lompatan panjang, supaya dia bisa berada dalam posisi yang tinggi dan melemparkan senjata kapaknya tepat ke arah Rajapuru. Walaupun kemudian usahanya itu gagal karena Bucephalus sang kuda pemberani itu terkena hujaman panas serta tombak-tombak dari pasukan musuh yang mengakibatkan dada Alexander terkena hantaman anak panah. Seketika Alexander terjatuh dan menganggap bahwa waktu itu adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Tapi kudanya yang dalam keadaan sekarat seakan terus melindunginya dari serbuan infanteri musuh. Hingga di saat yang sama semua pasukan Alexander memutuskan untuk melindungi raja mereka dengan menggunakan formasi melingkar. Keputusan itu berhasil membuat pasukan India kewalahan dan memakan banyak korban jiwa dalam aksi pertahanan terakhir itu.
Hingga saat melihat infanterinya semakin melemah, serta sebagian besar pasukan gajahnya berhasil dikalahkan, akhirnya Raja Puru memerintahkan pasukannya untuk mundur, demi menghindari korban jiwa yang lebih banyak dari pasukannya. We'd never be men again. Dengan segera Alexander diselamatkan oleh para jenderalnya yang tersisa. Tubuhnya ditopang oleh sebuah perisai untuk dibawa kembali ke kamp mereka di utara. Sementara saat itu dia baru menyadari saat melihat banyak pasukannya yang terluka hanya demi ambisi dirinya. Hingga singkat cerita, beberapa hari kemudian di sebuah kamp peristirahatannya di wilayah utara India, akhirnya luka Alexander berhasil dipulihkan hingga dia selamat dari ancaman kematian. Dari sana dia langsung berbicara di hadapan semua pengikutnya dan memutuskan untuk pulang ke tanah airnya. Kegembiraan langsung terdengar dari semua pasukan yang telah lama mengabdi dan mengikuti jejak ambisi penaklukannya sampai sejauh ini. Kemudian sebelum kepergiannya, mereka sempat membangun altar Dewa Zeus yang menandakan bahwa dirinya telah berhasil sampai ke tanah India yang dianggap sebagai ujung dunia. The Titans were once here. Look kindly on our homeward steps. But that's myth. Tapi saat itu Alexander juga memutuskan untuk menempuh perjalanan pulang menggunakan rute perjalanan darat melewati gurun Gedrosian, yang menjadi rute terdekat untuk bisa sampai ke istana Babilonia di Persia. To this day, there is no accounting of the breaking of his army. Not by any human foe. Satraps of dubious loyalty in several provinces of Babylon after 6 years in the Far East. Sesampainya di sana, setelah beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian mengejutkan terjadi saat Alexander mendapati Hephaestion yang menjadi kekasih laki-lakinya meninggal karena diracuni oleh seseorang. Sontak dia langsung mengira bahwa perbuatan itu dilakukan oleh istrinya Roxanne yang memang selama ini pula menentang hubungan mereka. Hingga kemudian Alexander memutuskan untuk berpisah dengannya. Walaupun faktanya saat ini Roxanne sedang mengandung calon bayi darah dagingnya. My poor ill-fated son. Tapi rasa duka cita itu seketika usai saat di malam terakhirnya mereka melakukan pesta perpisahan untuk meninggalkan Persia dan berniat berangkat ke Mesir sebagai rute terakhir perjalanannya. Karena dari Mesir, Alexander memutuskan untuk menempuh perjalanan laut melintasi perairan Mediterania. Walaupun di malam itu pula, dalam pesta yang meriah itu Alexander juga diracuni oleh seseorang yang memang selama ini sengaja untuk mengharapkan kematiannya. Hal itu membuat Alexander terkapar dalam keadaan sekarat dan menyebabkan agenda kepulangan mereka kembali tertunda. Satrapies will revolt. Without your orders, there'll be war. Hingga akhirnya pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander akhirnya meninggal saat usianya masih tergolong muda, yaitu 33 tahun. Sesaat setelah kepergiannya, pertengkaran terjadi antara pasukan Makedonia dengan pasukan sekutu Yunani yang memperebutkan jasad Alexander untuk ditentukan akan di mana dia disemayamkan. Hingga tiba-tiba scene berpindah setelah 38 tahun kemudian. Pada tahun 285 sebelum Masehi di kota Alexandria, Mesir, Ptolemeus Tua menceritakan kisahnya kembali untuk diabadikan ke dalam sebuah tulisan. Sebagai saksi hidup, dia menceritakan sedetail mungkin tentang perjalanan Alexander dari sejak awal sampai detik-detik kematiannya. Bahwasanya jasad Alexander diawetkan dan disemayamkan di Mesir, serta sebuah fakta tentang kematiannya yang memang direncanakan oleh semua jenderal yang memang menyepakati rencana itu. Karena mereka benar-benar ingin mengakhiri takdir kesetiaan mereka kepada rajanya yang penuh ambisi, serta menginginkan hidup tenang dan damai bersama keluarga mereka. Kemudian 6 tahun setelah kematian Alexander, istrinya Roxanne dibawa ke Makedonia setelah melahirkan anak laki-laki yang merupakan darah daging Alexander. Tapi ternyata
Cassander yang selama itu menjadi sahabat karibnya meracuni Roxanne serta anaknya dan menghapus garis keturunan Alexander. Hingga itulah kisah Alexander the Great yang sempat tertulis dan diceritakan oleh saksi hidup. Walaupun tulisan itu kini telah lenyap saat perpustakaan Alexandria dibakar atas sebuah tragedi. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.